I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu, kita kembali belajar di kelas sekolah minggu dewasa pria dan wanita senior dari buku yang berjudul Murid Kristus Menyangkal Dirinya. Dan salah satu pelajaran di dalam buku ini berbicara sebagai seorang murid Yesus bahwa kita itu memiliki perkataan yang memuliakan Tuhan, tulisan yang memuliakan Tuhan, komunikasi yang memuliakan Tuhan, ya. Jadi seorang murid menyangkal kalau dia ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, yang kotor, yang jahat, melalui perkataan, tulisan, atau dalam berkomunikasi. Jadi perkataannya harus memuliakan Tuhan. Berdasarkan Yakobus pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya berdoa dan senantiasa berharap Bapak, Ibu, dan saya, kita semua dalam keadaan sehat secara rohani. Kita terus bertumbuh semakin kuat di dalam Kristus dan dewasa secara rohani, dan juga tetap menjaga kesehatan jasmani kita. Wabah penyakit masih ada dan kita harus mengenakan masker ketika keluar dari ruangan, berhadapan dengan orang, berbicara dengan orang harus ada jarak yang cukup jauh, dan jangan lupa untuk sering membasuh tangan dan tubuh kita dengan air yang mengalir dan sabun. Kita berdoa dan percaya bahwa keadaan akan menjadi baik kembali pada saat yang sudah Tuhan tentukan. Baik, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih karena pagi ini kami boleh datang sebagai murid-murid-Mu untuk belajar dari firman Tuhan mengenai perkataan yang memuliakan Tuhan dari surat Rasul Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan biarlah kami memiliki perkataan, komunikasi, tulisan yang memuliakan Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Yakobus pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidaklah boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan apakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar.
Berbicara tentang lidah, pembicaraan, perkataan, itu membawa kita kepada sebuah istilah yang berbunyi interaksi. Nah, interaksi itu adalah komunikasi, jalannya suatu hubungan antara sesama manusia. Dan hal itu merupakan aktivitas yang sangat vital dalam kehidupan seorang manusia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sarana untuk manusia saling berinteraksi, salah satunya berkomunikasi pun mengalami perkembangan yang beragam dan jauh lebih maju. Masyarakat dari berbagai lapisan, ya, dari berbagai pengetahuan, kemampuan pengetahuannya, intelektualnya, dari berbagai macam status sosialnya, saat ini sudah akrab dengan yang namanya media sosial. Ya, apa media sosial di sekitar kita ya? Media sosial di sekitar kita seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ada Line, ya, ada lain-lain sebagainya. Nah, semua itu merupakan sarana ya untuk manusia berkomunikasi. Kita harus bijak dalam memanfaatkan atau menggunakan alat-alat media sosial seperti itu. Ya, hati-hati. Nah, kita tahu ada adagium. Adagium itu pepatah atau peribahasa yang berbunyi demikian, mulutmu adalah harimaumu. Sekarang tulisanmu adalah harimaumu. Ya, dapat membuat orang menilai siapa kita melalui perkataan, melalui tulisan. Bahkan dapat membawa orang yang salah berkata, salah menulis ke dalam kesukaran yang sangat besar. Ya. Jadi adagium mulutmu adalah harimau itu berarti perkataan. Sekarang ini tulisan juga yang keluar dari mulut dan tangan kita bisa jadi menyakiti orang lain dan menyebabkan hal yang sangat berbahaya bagi kita. Ya, hati-hati. Pepatah ini menegaskan bahwa kita perlu berhati-hati dalam berbicara dan juga sekarang dalam menulis dengan tangan kita. Zaman sekarang juga ada kata ya, hati-hati gunakan jarimu. Ya, hati-hati mengetik, menulis, hati-hati. Perlu berhati-hati dalam bermedia sosial. Berkata jangan sembarangan, menulis jangan sembarangan, karena nanti bisa terjerat dalam kasus hukum. Dan jangan mudah men-share, ya, membagikan berita-berita yang ternyata hoaks. Karena hal itu bisa berdampak buruk bagi masyarakat dan akhirnya juga membawa bahaya bagi kita sendiri. Mari kita diskusikan bersama. Apakah yang menjadi penyebab orang mudah menuliskan hal-hal buruk di media sosial? Ya, karena orang itu mungkin tidak berpendidikan yang cukup untuk mengerti hal itu, atau memang hatinya jahat, ya, sehingga menuliskan hal-hal buruk di media sosial. Atau orang itu nggak takut dengan segala sesuatu yang mungkin terjadi atas dirinya. Yang kedua, bagaimanakah cara kita bisa berinteraksi yang baik dalam berkomunikasi? Ya, kita harus memahami hal-hal yang perlu diketahui ketika kita berkomunikasi. Dan berkomunikasilah dengan lembut, dengan baik, dengan sopan. Itu yang harusnya dilakukan oleh setiap murid Yesus. Nah, kebenaran yang pertama tentang perkataan yang memuliakan Tuhan, yaitu menyampaikan kebenaran. Yakobus pasal 3 ayat 1-2. Ada banyak orang sekarang tidak menyampaikan kebenaran. Ya, mungkin untuk menutupi dirinya, kesalahannya, atau memang ya orang-orang yang senantiasa menyampaikan kabar bohong itu memang hidupnya dalam kebohongan, ya. Nah, Yakobus memberi peringatan yang tegas tentang bahaya menyampaikan ajaran atau perkataan yang salah. Potensi itu ada dalam diri setiap manusia, termasuk Bapak, Ibu, dan saya, dan juga orang-orang yang berprofesi sebagai guru. Nah, ini adalah salah satu profesi yang banyak sekali menggunakan kata-kata atau menggunakan jarinya dalam memberikan pengajaran. Dan semua manusia itu berpotensi untuk melakukan kesalahan karena kita sudah berdosa. Saudara-saudaraku, ada peringatan dari firman Tuhan ya, janganlah menjadi orang
banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 1-2. Ingat, firman Tuhan ini bukan melarang orang untuk menjadi guru. Tapi kalau kamu mau menjadi guru, kamu harus hidupnya benar-benar ya dalam perkataan, dalam tingkah laku. Demikian juga untuk menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta ya, segala sesuatunya harus benar. Bahkan semua orang Kristen harusnya seperti itu. Hidup dan perkataan, tulisannya semuanya harus benar. Memang salah satu profesi yang menggunakan perkataan adalah guru. Sebab itu dibutuhkan kebenaran dalam setiap perkataan, dalam setiap pengajaran yang disampaikannya. Seseorang yang memuliakan Tuhan adalah seseorang yang menyampaikan kebenaran melalui perkataannya, melalui tulisannya, melalui seluruh hidupnya. Yakobus sekali lagi tidak melarang seseorang untuk menjadi guru, melainkan firman Tuhan ini menegaskan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itu hati-hati, seorang guru adalah penyampai kebenaran. Dia harus menyampaikan ajaran yang benar, jangan sampai mengajarkan ajaran yang salah. Karena hal itu bisa berdampak negatif bagi banyak orang. Orang yang menjadi murid penerima suatu ajaran juga manusia berdosa ya. Salah satu ciri manusia berdosa adalah dapat tersinggung. Kita mengetahui kebenaran ini, oleh sebab itu seseorang yang menyampaikan kebenaran harus menggunakan kata-kata yang tepat, menghindari kata-kata yang bisa menyinggung seperti perkataan yang merendahkan, meremehkan, atau memfitnah. Perkataan-perkataan kita yang salah tidak memuliakan Tuhan, tetapi perkataan kita yang benar dapat memuliakan Tuhan. Jadi berkatalah dengan tepat, dengan baik dan benar, supaya Tuhan dipermuliakan melalui perkataan, melalui jari kita dan tulisan kita. Mari kita diskusikan bersama. Yang pertama, bagaimana kalau orang tersinggung dengan kebenaran? Kita sudah menyampaikan kebenaran dan orang itu tersinggung karena penyampaian kebenaran dari kita. Yaitu bukan salah kita. Kita sudah menyampaikan hal yang benar dan memuliakan Tuhan. Kalau ada orang tersinggung, berarti dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Yang kedua, penyampai kebenaran dimotivasi oleh kasih dan menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih. Ia tidak dalam rangka mengkritik atau menghakimi, melainkan menyampaikan kebenaran dengan tulus ikhlas. Kalau ada guru sudah menyampaikan kebenaran dengan cara seperti ini, namun masih tidak disukai, apa yang harus dilakukan oleh guru itu? Ya, dia tetap harus menjadi orang yang menyampaikan kebenaran, perkataannya, tulisannya, hidupnya. Harus menyampaikan kebenaran senantiasa, supaya orang bisa menerima kebenaran itu sekalipun mereka mungkin marah di atas kebenaran tersebut. Perkataan yang memuliakan Tuhan berarti kita sebagai murid Yesus mampu mengendalikan lidah. Dari Yakobus pasal 3 ayat 3-8. Yakobus memberikan beberapa ilustrasi atau analogi tentang bahayanya lidah kalau tidak bisa dikendalikan. Ya, lidah itu seperti perkataan yang akan menjadi sangat berbahaya, tulisan yang menjadi sangat berbahaya, merusak dan menyesatkan kalau tidak dikendalikan. Mari kita menyelidiki Yakobus pasal 3, 3-8. Ada ilustrasi analogi kuda. Kuda itu memiliki kekuatan yang besar, ya, tetapi bisa dijinakan kalau di mulutnya dikenakan kekang. Nah, kita harus menggunakan kekang pada lidah kita. Jaga-jaga kalau mau berbicara. Ini juga jari-jari ya. Harus dijaga ketika mau mengetik, menuliskan sesuatu. Harus bisa dikendalikan. Kalau enggak, bahaya. Ada kekuatan besar yang di dalamnya. Yang kedua, diilustrasikan seperti kapal. Kapal itu besar dan didorong oleh angin yang keras. Waktu itu belum ada mesin ya. Jadi kapal itu digerakkan oleh angin, oleh tenaga manusia ya. Nah, itu kapal yang begitu besar dapat dikendalikan oleh sebuah benda yang sangat kecil namanya kemudi. Ya, jadi lidah ini bisa menggerakkan sesuatu yang besar. Dan lidah ini harus dikemudikan ya, dihati-hatikan, dikendalikan, supaya hidup kita bisa berjalan dengan baik. Semuanya ya yang menyangkut tentang komunikasi atau interaksi kita dengan seseorang harus bisa dikendalikan. Lalu diberi contoh juga ilustrasi tentang api. Hutan yang besar itu bisa terbakar dari sebuah api yang sangat kecil.
Ya, jadi kalau lidah seperti api tidak bisa dikendalikan, bahaya. Ya, dia bisa membakar banyak hal. Nah, orang-orang kadang-kadang menggunakan lidahnya, tangannya, tulisannya untuk membuat kacau atau menghancurkan sesuatu yang besar. Dan diilustrasikan juga mengenai yang keempat, hewan dan binatang liar. Ya, manusia bisa menjinakkan hewan dan binatang liar dengan sifatnya, kata firman Tuhan. Nah, lidah perlu dikendalikan, ya, supaya tidak jadi buas, seperti binatang-binatang buas yang tidak terkendalikan atau liar. Harus bisa dikendalikan, ya, supaya tidak mematikan. Memang, siapa yang bisa mengendalikan lidah kalau tidak bersandar kepada Tuhan? Siapa yang bisa mengendalikan jari-jari kita untuk tidak menulis yang macam-macam? Hanya orang yang hidup dalam Tuhan yang bisa mengendalikan. Lidah itu menunjukkan kepada ucapan atau perkataan. Jari-jari tangan kita memperlihatkan tentang tulisan, ya. Dan hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Dapat memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik dan dapat menjadi negatif, ya, memotivasi orang melakukan kejahatan atau menjadi marah. Kalau lidah tidak dikendalikan, dia berbahaya. Salah satu hal yang kurang baik di dalam masyarakat adalah bergosip. Gosip itu menggunakan lidah, ya. Jadi hati-hati. Gosip itu seperti api, dapat membakar hutan. Gosip itu bisa menghancurkan, ya, manusia, ya, komunitas, bahkan bisa menghancurkan daerah yang lebih besar lagi. Jadi hati-hati. Seperti api yang nggak bisa dikendalikan membakar habis hutan, lidah, tulisan, perkataan yang tidak bisa dikendalikan menghancurkan banyak hal. Gosip bisa menghancurkan, merusakkan persahabatan, merusak kerukunan dalam keluarga, merusak persekutuan saudara seiman, bahkan bisa memecah belah gereja. Hati-hati, hati-hati. Perkataan-perkataan yang gak benar, tulisan-tulisan yang gak benar bisa merusak, menghancurkan keluarga, gereja, masyarakat. Jadi perlu berhati-hati. Tentu hal yang demikian menjadi batu sandungan dalam pemberitaan Injil atau kesaksian Kristen. Apalagi kalau ada orang mengaku Kristen, ngomongnya, nulisnya yang gak benar, dia menjadi batu sandungan. Sekarang ini perkataan melalui media sosial sering dipakai orang untuk menyatakan perkataan buruk yang memperlihatkan keburukan orang yang menuliskannya dan juga pasti tidak memuliakan Tuhan. Hati-hati untuk hal itu. Baik, kita belajar kebenaran yang ketiga tentang perkataan yang memuliakan Tuhan. Yang seperti apa? Yang memberkati, bukan mengutuk. Bahkan untuk orang-orang yang kita tidak sukai atau membenci kita, ya, jangan sampai kita mengutuk, menuliskan tentang yang buruk, tetapi justru mengatakan dan menuliskan sesuatu yang memberkati. Saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang berkarakter unggul, ya, tidak rendahan, tidak kaleng-kaleng, tapi sungguh-sungguh berkarakter unggul. Hidupnya berintegritas, penuh wibawa, penuh kejujuran, sehingga kapanpun dan dengan siapapun kita bisa memakai perkataan yang membangun, bukan perkataan atau tulisan yang merusak. Perkataan yang memuliakan Tuhan, bukan penghinaan. Perkataan yang memberkati, bukan mengutuk. Jadi perhatikanlah, ada beberapa contoh seperti berikut. Ada karyawan yang sangat sopan ketika berbicara dengan atasannya, namun kemudian menjadi begitu kasar dengan orang yang menjadi bawahannya. Ini munafik, ya. Ini bahaya. Ada orang yang bicara menghargai rekan-rekan kerja, rekan-rekan sepelayanan, namun pemarah yang melontarkan kata-kata yang menyakitkan kepada keluarganya sendiri. Aneh, ya? Dan ini jelas orang yang munafik. Ada orang yang sangat rohani kelihatannya di gereja, namun dalam keseharian suka mengucapkan perkataan, tulisan yang kotor dan tidak senonoh. Ini kacau. Ya, ini nggak bagus. Nah, Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 mengingatkan kepada kita dengan menggunakan ilustrasi agar kita hidup berintegritas, yaitu menerapkan iman Kristen dalam perbuatan dan perkataan sehingga menjadi contoh di tengah masyarakat. Kita diingatkan dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, ya, dan jangan sampai nih dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara nggak boleh terjadi demikian. Jangan sampai tangan kita memakai untuk haleluya, puji Tuhan segala macam, tapi kemudian jari-jari kita juga mengutuki, berkata, menulis kasar. Itu aneh, nggak boleh demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kalau kita bersumber kepada Kristus,
Nggak mungkin kita punya dua kepribadian yang aneh ya. Satu kali memuji Tuhan, satu kali mengutuki manusia, mengutuki tempat-tempat yang dia tidak sukai ya, yang baik-baik. Itu aneh. Nggak boleh demikian ya. Bagaimana mungkin terjadi akan hal itu? Apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Enggak ya. Dan apakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi harus satu, kalau kita berpusat kepada Kristus, ya hanya Kristus saja dan berkat, bukan yang lainnya. Ada beberapa hal berdasarkan firman Tuhan yang harus kita lakukan agar perkataan kita menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebab apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Kalau orang hatinya jahat, hatinya busuk, itu akan terlihat nampak dari perkataannya, dari tulisannya, dari pikirannya, dari pandangan-pandangannya. Itu harus bertobat supaya hatinya diubah oleh Tuhan, menjadi bersih, menjadi suci. Dan kemudian perkataan yang keluar, tulisan yang keluar, pikiran yang dinyatakan, itu akan menyatakan yang suci, yang benar, yang memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Yang kedua, berdoalah memohon pertolongan Tuhan, Mazmur 141 ayat 3, supaya kita diingatkan Tuhan berjaga-jaga atas mulut kita, atas lidah kita. Dan dengan kehidupan yang semakin dewasa di dalam Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang terus diperbaharui, sehingga perkataan yang keluar dari mulut pun akan berubah menjadi perkataan yang senang memberkati dan tidak mengutuki siapapun juga. Kesimpulan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 mengenai perkataan yang memuliakan Tuhan. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Perkataan yang memuliakan Tuhan menyampaikan kebenaran. Yakobus 3 ayat 1 sampai 2. Perkataan yang memuliakan Tuhan, kamu bisa dan saya bisa mengendalikan lidah. Yakobus 3 sampai 8. Perkataan yang memuliakan Tuhan itu memberkati, bukan mengutuk. Yakobus 3 9 sampai 12. Bapak dan Ibu dan saya, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Pakailah perkataan, tulisan kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami, perkataan yang memuliakan Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Terima kasih Bapak, hamba berdoa supaya kami semua memuliakan Engkau dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tulisan, dan hanya Kristus saja yang dimuliakan. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita senantiasa. Than to be the king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be